Pembuktian nanti kita siap ya? Nah, kalau untuk pembuktian kita udah siap karena kita penggugat kan. Artinya kita sebelum maju ke gugatan kita udah siap, udah kita kaji. Tentang masalah kalah menang kan jangan ditanya sekarang dong, ya kan? Itu intinya kita berjuang dulu, ya kan? Kalau misalnya tanggal ini ternyata totalnya ada 14 miliar. Atau Pak, pertama ya, ini kita karena ini di sana tuh maju yang ada itu cuma permasalahannya kita sih jadi kita Wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Desember 2023 kita bersama Dian Purbian, sarjana hukum. Kita akan menelisik atau minta keterangan terkait sidang mediasi dari Yadi, salah satu perkara gugatan perdata ke Pemda melalui BUMD gitu. Gugatan perdata melalui BUMD, yaitu yang dilakukan oleh pihak dari Yadi ya Bang ya? Iya, kita seperti apa statement dari Bang Purbian, sarjana hukum, kenapa sidang ini bisa gagal atau sidang mediasi ini bisa gagal hari ini? Baik, langsung saja. Kita sebagai penggugat pada intinya kita kan tetap pada gugatan kita, tapi dalam hal mediasi kita terlepas dari bukti pembuktian gitu. Jadi kita membuka etikat baik kepada para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar keputusan pengadilan sesuai dengan motivasi mediasi itu damai, itu indah kan gitu. Jadi kita telah memberi ruang. Tadinya kita telah menggugat, mereka mengakui ada mobilnya di tangan dia, kemudian dia menyampaikan sanggup mengembalikan. Pada intinya tergugat 1 dan 2 ini ngeles gitu pada intinya. Karena awal dia bilang mobil siap dikembalikan, kemudian dia bilang mobilnya separuh masih ada, terakhir dia menyatakan mobilnya sudah ditarik leasing semua.
begitu saat mau mengambil keputusan apakah ini dilanjut mediasi dengan kemurahan dari kita. Artinya tadi dia mengatakan bahwa kita punya utang 5 miliar, oke, kita siapkan. Kita mengatakan dia punya tagihan 14 miliar, kita punya tagihan kepada dia, jadi kita tinggal potong. Oh, kemudian kita kasih kemudahan. Kalaupun jumlahnya tidak 14 miliar, berapa miliar? Kita hitung sama-sama. Yang reasonable, artinya yang masuk akal, kan begitu. Tapi mereka tidak mau. Mereka bilang kita tidak punya perjanjian dengan dia. Loh, kalau kita tidak punya perjanjian kan tentu kita tidak menggugat dia. Nah, kemudian katanya mobil ini diserahkan setelah ada laporan polisi. Loh, padahal kita menyerahkan itu di bulan 6 ya tahun 2022. Kemudian laporan polisi itu di bulan 12 tahun 2022. Berarti kan ada 6 bulan beroperasi. Tentu ada hak kita di situ. Kemudian dia bilang ada fee kita sekian persen. Dia juga harus juga. Artinya sudah kita hitung secara reasonable dan kita masih mempunyai tagihan. Itu tadi berjumlah 14 miliar, 5 kepada Pemda. Nah, karena mereka mengeles, khususnya ini khusus tergugat 1 dan tergugat 2. Kalau Pemda tadi sudah mendorong, artinya dari awal Pemda mendorong karena awalnya dia sempat bersikeras, pada titik-titik terakhir dia mendorong untuk melakukan mediasi untuk penyelesaian damai. Namun pihak T1 T2 ini ngotot untuk dilanjutkan. Sebagai penggugat ya kita siap saja, karena kita sebelum kita melakukan gugatan itu kita sudah mengkaji lebih dalam dan lebih luas. Artinya kita siap untuk mengajukan gugatan, bukan siap untuk berdamai, kan begitu. Tapi karena itu dibuka pintu oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk kita mediasikan, kita mengikuti dan kita telah membuka. Terus kita telah kasih kesempatan-kesempatan, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan ini, otomatis perkara ini kita lanjutkan ke pokok perkara. Artinya berlanjut, mediasi dinyatakan gagal. Nah, baik, bisa lebih detail lah kenapa sidang mediasi ini bisa gagal hari ini, Pak? Karena begini, kita tadi kan ditanya ya, kenapa mediasi gagal hari ini? Karena begini, karena pengacara dari tergugat 1 dan tergugat 2 yang hadir di mediasi awal berbeda dengan hadir di saat pengambil ketentuan ini gitu. Karena mungkin dari pengacara tergugat 1 dan 2, ini tergugat 1 dan 2 ini adalah tergugat 1 itu adalah BUMD Kabupaten Musirawas ya. Kemudian tergugat 2 itu direktur BUMD yaitu Irianto. Nah, jadi itu tergugat 1, tergugat 2. Kemudian tergugat 3 ini adalah pihak ketiga, anak perusahaan BUMD. Nah, kemudian termasuk direkturnya. Jadi cukuplah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 ya. Jadi udah jelas duduknya siapa tergugat 1, siapa tergugat 2, siapa tergugat 3 dan siapa tergugat 4. Nah, tadi karena tergugat 1 dan tergugat 2 lempar tanggung jawab karena katanya kami tidak berkomunikasi dan tidak ada komitmen, tidak ada MOU kepada penggugat. Yang ada adalah tergugat 3 dan tergugat 4. Nah, artinya anak perusahaannya. Loh, kalau anak perusahaan kan sekarang kita tanya, anak kalau ada perusahaan tanggung jawab siapa? Bapaknya kan? Nah, otomatis BUMD juga tergugat 1, tergugat 2 ya bertanggung jawab juga kan secara hukum. Teman, oke lah kalau dia mau ngeles. Jadi intinya penyebab gagalnya mediasi itu tergugat 1 dan tergugat 2 menolak untuk bermediasi. Karena ngeles, udah tuh pernyataan 1, 2 dan 3 kali pertemuan itu berbeda-beda. Tidak komitmen. Nah, inilah penyebab gagalnya. Sementara kita sudah memberi kemudahan dan kemudahan. Intinya kita sudah beretikat baik untuk melakukan perdamaian. Nah, sekarang kalau dia tidak mempunyai etikat baik untuk melakukan perdamaian, berarti kita tunggu pembuktian. Nah, makanya mediasi gagal dan dilanjutkan kepada pemeriksaan perkara pokok. Ya, baik. Ya, nanti kita siap ya. Nah, kalau untuk pembuktian kita udah siap karena kita penggugat kan. Ya. Artinya kita sebelum maju ke gugatan kita udah siap, udah kita kaji tentang masalah kalah menang kan jangan ditanya sekarang dong, ya kan? Itu intinya kita berjuang dulu, ya kan? Dalam proses ini kami menunggu bagaimana pihak penggugat dan P1 tempat. Karena pada prinsipnya hari kami selaku Pemda Musirawas, karena persoalan ini kan sedang diuji juga di pengadilan tipikor.
tindak pidana korupsi. Kami menyarankan para pihak lebih baik fokus untuk pembuktian terlebih dahulu. Memang ini bukan hanya data atau ini hanya pidana, sebenarnya biar ini berlangsung terlebih dahulu. Tidak pidana korupsi kami melakukannya alhamdulillah menemukan semua baik.